Siapa temannya yang pimpin doa? Mana Mary? Jaringan nih Mary ya? Ya udahlah, kalau gitu si Petrus Aris, coba pimpin doa. Mute dulu. Untuk memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Petrus. Jadi apa bedanya, udah sampai bunga sederhana dan bunga majemuk ya? Apa bedanya bunga sederhana dan bunga majemuk? Coba Randy. Randy siapa namanya? Ya, Bu. Coba, apa bedanya Randy? Ada adiknya tuh ya? Siapa tuh? Ada, Bu. Mau belajar juga dia. Oke, Randy, apa beda beda perbedaan bunga sederhana dan majemuk? Putus lagi. Di mute dulu, Randy. Nggak kedengaran suaranya. Randy? Putus ya? Siapa yang tahu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa namanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Rudiarni, Bu. Siapa? Tracy Grace. Rudiarni, Bu. Nah, cepatlah. Siapa laluan? Siapa tadi? Grace. Siapa ya? Yang perempuan tadi? Namanya yang perempuan. Apa? Coba. Kalau bunga majemuk itu ialah jumlah pokok dengan tambah bunganya. Kalau bunga sederhana hanya jumlah pokoknya saja, Bu. Oke. Jadi dia kalau bunga sederhana Hanya jumlah pokok saja. dia pinjaman akhir periode ini, pinjaman awalnya dia sederhana tuh dia tetap pinjaman awalnya, ya kan? Kalau bunga majemuk dia pinjaman awal itu tergantung dengan pinjaman akhir periode ditambahkan bunga, jadi tidak tetap. Jadi makanya dia lebih besar ketimbang bunga sederhana, ya. Jadi nanti kita pakai bunga majemuk. Oke, gampang ya. Ini videonya udah dilihat, video perbedaan bunga sederhana dan majemuk udah dilihat kan? Gampang ya. Kita kalau nengok video lagi nanti makan waktu, jadi kalian nengok sendiri aja. Terus ini ada metode ekuivalensi. Adalah metode yang digunakan dalam menghitung kesamaan nilai uang dari suatu waktu ke waktu. Jadi uang tahun 1980 beda dengan nilai uang sekarang, ya kan? Kalau kita nengok faktualnya kan beda kan, kayak zaman dulu tuh beli sate yang ini udah pernah Ibu bilang kan, beli sate 500 perak tuh udah dapat 1 bungkus, tapi kalau sekarang harus mengeluarkan uang tuh 10.000, 15.000, ya kan? Jadi barangnya tetap sate, tapi harganya udah berbeda menurut tahunnya. Sebenarnya sama, gitu ya. Itulah metode ekuivalensi. Oke, ini contoh soal. Jadi misalnya ini ada si Batara, ini udah Ibu bahas semalam ya kan? Nggak apa-apa lagi, Ibu ulang lagi aja ya. Batara Fritz Gerald mempunyai uang sejumlah 250.000 sekarang. Jadi kita ingin tahu berapa uangnya 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun kemarin. Jika suku bunganya 15%. Ya kan? Jadi sekarang dia punya uang 250. Kalau dia sekarang itu lambangnya present atau P. Itu harus kalian bedakan present. Yang akan datang itu yang masa depan itu adalah future atau F. Ya, jadi harus kita bedakan mana P sama F. Rumusnya tetap sama. Uang yang sama kayak rumus tabel bunga tadi itu, kalau pinjaman awal itu yang present-nya, pinjaman akhir periode itu yang future-nya. Ya kan? Sama aja. Tinggal pakai rumus ini, dapatlah kalau untuk
dia tanya yang akan datang, uangnya jadinya sebesar 287. Kalau yang lalu itu jadinya 217 ya. Ini sebenarnya sama-sama seharga 250.000, cuman beda waktu dan karena ada perbedaan suku bunga. Di sini ada pertanyaan? Ini caranya. Cara kalau kayak gini aja kan langsung kan bingung nih 1,15 dari mana. Ini Ibu jelaskan matematika biasa ya. Di sini ada pertanyaan? Jadi kalau dia sekarang 250.000, yang akan datang itu berarti F, ya kan? Paham? Ini F. Jadi pakai rumus yang ini kalau kita cari yang akan datang. Tapi misalnya kita mau nyari yang tahun lalu kayak mana, Bu? Tapi ini sekarang, Bu. Berarti ini kita buat jadi yang akan datang, yang satu tahun yang lalu itu jadi present. Makanya dia di sini yang di sini future-nya diketahui 250.000, P-nya kita cari. Kalau yang di sini present-nya kita tahu 250.000, future-nya yang kita cari. Di sini ada pertanyaan? Gampang ya, matematika biasa kan? Bisa semua? Apalagi udah ngerjakan latihan. Latihannya ini udah dikerjain? Udah kan? Ya, Bu. Aman ya? Udah, Bu. Bisa ya? Bisa ya, Mit? Bisa nggak kok kira-kira bikin soal kayak gini bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ya, Bu. Terus kita masuk ke cash flow tunggal atau single payment. Jadi yang harus kalian tahu, jika ada kata-kata uang saat ini, itu lambangnya present, kita buat P. Oke. Terus dipinjamkan pada seseorang dengan suku bunga, rate of interest-nya itu I, lambangnya I. Terus maka uang itu pada periode ke N akan menghasilkan uang yang masa datang atau future, itu disebut F. Jadi nilai uang F masa datang menjadi ekuivalen dengan uang P saat ini pada nilai suku bunga I. Jadi tergantung dengan I-nya. Ya, jadi kan harus bedakan present itu P, future itu F, I itu bunga, dan N itu adalah periode saat ini. Oke, sini pertanyaan. Harus hafal ya, harus bisa bedakan saat ini dan yang akan datang. Ya, Bu. Lanjut ya. Nggak ada pertanyaan ya? Gampang ya? Ekotek gampang kan? Ini udah Ibu jelaskan. Nanti kita ketemu di evaluasi investasi. Nanti ketemu dengan simbol-simbol ini. Itu intinya bunga. N itu periode. P itu present. F itu yang akan datang atau future. Dan annual itu pembayaran setiap tahun. Ada kata rata-rata mendapatkan pendapatan sekian per tahun. Atau mengeluarkan biaya per tahun itu nanti pakai annual. Jadi intinya itu dia rata-rata per tahun. Nanti Ibu jelaskan lagi. Terus cara membuat cash flow. Ada bisa dengan grafik dan tabel. Ya kan? Tapi sekarang sekarang kita bahas dulu yang grafik. Pakai grafik itu intinya kalian baca soal harus teliti. Jadi harus tahu yang mana benefit, yang mana cost. Benefit itu ialah pendapatan. Jadi bisa termasuk pendapatan, pinjaman, itu kan dia mendapatkan uang kan, mendapatkan keuntungan. Terus nilai sisa barang. Nilai sisa barang ini ialah misalnya nih, kita investasi selama 5 tahun, investasi usaha, kan kita tuh beli barang-barang. Jadi barang-barangnya itu waktu udah siap investasi kita jual lagi. Makanya nilai sisa barang itu itulah termasuk ke dalam benefit. Kita jual barangnya kan masuk ke perusahaan uangnya gitu. Itu masuk ke benefit. Biasanya itu nilai sisa ini dia pada akhir periode. Terus cost itu bisa pembelian alat, kan dia mengeluarkan biaya, berarti termasuk dalam cost. Terus biaya operasional, mengeluarkan biaya, itu termasuk cost, panahnya ke bawah, dan biaya maintenance itu juga cost. Satu lagi investasi, kenapa panahnya ke bawah? Itu karena dia mengeluarkan sejumlah biaya, makanya dia panahnya ke bawah untuk investasi. Di sini ada pertanyaan? Aman ya? Nih, jadi kalau misalnya cara menggambar cash flow, pertama kali kalian harus lihat periodenya berapa tahun. Misalnya dibuat 5 tahun, berarti cuma sampai sini. Kalau sampai 10 tahun, sampai di sini lah mungkin kan. Ini sampai tahun ke N. Pertama kan tarik garis dulu horizontal buat periodenya. Terus, untuk investasi selalu di titik
pertama. Karena kenapa investasi di saldo titik pertama? Karena untuk mulai usaha tuh kita harus investasi dulu. Membeli alat, membeli bahan-bahan itu pada tahun ke-0. Disinilah investasi dan selalu present untuk investasi. Oke. Terus panahnya ke atas, ingat ya, kok panah ke atas itu dia benefit. Ya, kalau dia cost, panahnya ke bawah. Untuk future, ini nilai sisa biasanya pada akhir periode, nilai sisa F. Terus bisa juga nanti ada OH. OH itu kan overhaul, mengeluarkan biaya pada tahun misalnya tahun ke-5. Biasanya di sini aja. Atau di tahun ke-6 di sini. Cuma satu panahnya. Oke, gampang ya cara gambar cash flow. Ada pertanyaan? Kalau saya terlalu cepat, bilang ya Bu, cepat kali gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak ada pertanyaan? Bisa ya diikuti ya? Oke, aman. Kayaknya kena soal baru ngerti ya. Kok masih gini masih apa sih gitu ya. Videonya udah dilihat? Si Batara, udah lihat videonya? Cara membuat cash flow? Ya, Bu. Gampang ya. Ini apa ceritanya? Coba si Rodiatun, gimana cerita video ini? Udah lihat videonya kan? Rodiatun, Sudah, Bu. gimana ceritanya? Itu, Bu, yang menyebabkan nilai uang yang berubah. Bukan, itu yang ekuivalensi. Ya kan? Oh iya. Yang ini yang kayak mana ceritanya? Coba Rodiatun, lupa. Siapa yang tahu, yang ingat? Membelikan hadiah pacar ya, Bu. Ah iya. Siapa tadi yang jawab? Bu. Batara, Bu. Oh, si Batara. Jadi kok gitu-gitu ingat kan, yang mana present, yang mana future kan? Dia jelaskan di video itu membedakan mana future, mana present kan? Gampang ya? Bisa diikutin kan dari video itu kan? Bisa kan Batara? Rodiatun? Ya, Bu. Oke, kita Bisa, lanjut. Bu. Nanti selain, kan ada tadi Bu jelaskan present itu apa? Untuk saat ini. Future Saat itu? Future yang akan di masa yang datang. akan datang. Nanti kita ketemu juga nama dengan annual. Annual itu dia tuh setiap tahun ada. Jadi misalnya kayak kalian, nanti kita bahas juga, kalau kita punya kredit motor, misalnya per bulannya 500.000, selalu tetap. Itulah dia annual, per bulan, rata-rata per bulan. Kalau gradient, dia itu naik. Jadi bulan ini 500.000, bulan depan 600.000, naik, tapi dia naiknya itu konstan. Itu bedanya annual sama gradient. Cuman Ibu nanti kita lebih sering pakai yang annual. Dia yang rata-rata per tahunnya tetap. Ya. Bedanya tuh dia ada kata rata-rata per tahun, ada per tahunnya. Itu bedanya annual sama nanti bedakan sama future. Kalau present tuh dia ingat pada tahun ke-0. Contohnya investasi, kalau future itu selain tahun ke-0, bisa tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3. Kalau annual tuh dia dari tahun pertama sampai tahun ke-6 kah, atau tahun pertama sampai tahun terakhir. Selalu ada panahnya. Nanti lebih gampangnya kok udah kena soal ya. Oh ini ya present PS future ya. Udah, jadi di sini ada formulasi. Ini rumusnya tadi sama kan, kayak pinjaman awal ditambah bunga dikali pinjaman awal, itulah pinjaman akhir. Di sini diformulasikan supaya gampang hubungan present dengan future. Misalnya kita nyari future-nya berapa, pakai rumus yang ini. Langsung diformulasikan jadi P dikali 1 tambah I pangkat N. Ini kalau kalian mencari juga bisa P tambah 1 IP, kan jadinya kan, ini kok dikalikan kan jadinya P tambah IP kan. Kalau dia tahun kedua, ini pakai bunga majemuk ya. Jadi ini rumus bunga majemuk. Ini jadi pinjaman awalnya, P tambah 1I ditambah I-nya dikali lagi pinjaman awal ini. Ya, jadinya hasilnya jadi ini. Kalau kalian mau coba pasti ketemu rumusnya seperti ini. Jadi pada tahun pertama dia pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, tahun kelima dia pangkat 5, maka diformulasikan kalau tahunnya ke N dia pangkat N. Ya, ini turunannya jadi biar kalian nanti lebih gampang. Kalau misalnya nanti pakai bunga majemuk 30 tahun saya bilang. Kan kalau kalian bikin 1 sampai 30 terlalu lama kan? Ya enggak? Jadi makanya bikin rumus ini biar cepat, tinggal bikin pinjaman awal yang misalnya 5 juta,
I-nya berapa, N-nya 30, tinggal kalian pakai pangkat kalian pakai kalkulator. Udah dapat. Sebentar. Kalau pakai tabel kan lama kan 1 sampai 30. Belum tentu pun teliti kan salah di sini udah salah semuanya, ya kan? Jadi nanti ingat nih rumusnya. Nanti selalu kalian pakai nih rumusnya. Kalau hitung pakai rumus yang dari sini, yang manual Ibu bilangnya. Rumusnya kalau kita nyari yang akan datang, yang diketahui saat ini, present, ini rumusnya F sama dengan P dikali 1 tambah dikali I tambah 1 pangkat N. Jadi ini jumlahkan dulu, baru pangkatkan N. Terus ada lagi cara yang lebih gampang, pakai tabel bunga. Jadi tabel bunga itu nanti udah dibuat rumusnya ini, tinggal kita masukkan aja. Ini sama ya. Jadi kalau pakai tabel bunga, F sama dengan P, buka kurung, atau dikali F per P, I, N. Jadi yang dalam kurung ini cuma kita lihat di tabel bunga aja, tinggal kalikan P, langsung dapat F-nya. Nggak pakai pangkat-pangkat lagi panjang-panjang di kalkulator. Jadi lebih gampang pakai tabel bunga. Oke? Ini contohnya nih. Mana Windy? Coba Windy baca. Windy. Mana Windy? Ada nggak? Hadir nggak Windy? Nggak hidupin kamera ya, Ada, Windy? Bu. Oh ya, coba Windy. Coba baca Windy. Mendepositokan uangnya ke bank sebanyak 5 juta dengan suku bunga I sama dengan 6% per bulan. Berapa uang Windy setelah 5 bulan jika A memakai rumus langsung, B memakai tabel bunga? Oke, jadi soal ini Windy mendepositokan uangnya sebanyak 5 juta. 5 juta ini apa? P atau F? P, oke. Ibu. Dengan suku bunga P ya, dengan suku bunga I 6%. Berapa uang Windy setelah 5 bulan? Berarti pertanyaannya apa? F kan? Ya kan? Berapa uang Windy setelah 5 bulan? Berarti berapa uang Windy yang akan datang? Berarti itu F, yang ditanya F. Pertama dia minta pakai rumus langsung dan memakai tabel bunga. Terus ingat ya, kalau di sini I-nya 6% per bulan. Setelah 5 bulan, ini bisa langsung kita kalikan. Tapi kalau Ibu buat di sini 6% per bulan, di sini 5 tahun. Ini harus kalian konversi lagi ke bulan. Ya, kalian ikutin bunganya. Oke? Jadi hati-hati ya, Ibu kadang-kadang suka bikin soal jebakan. Itu 5 bulan tapi Bu. Ya, 6, ini 6 bulan. Ini kan per bulan. Ini 5 bulan. Jadi langsung kita pakai aja. Tapi kalau misalnya Ibu bikin di sini tahun, 5 tahun, ini harus kalian konversi ke bulan. 5 tahun itu berapa bulan, ya? Jadi kalian harus teliti. Kadang-kadang Ibu suka bikin soal jebakan. Oke? Ini gambar cash flow-nya. Jadi P-nya 5 juta, dia investasi, dia mengeluarkan uang pada tahun ke-0 5 juta, makanya P pada tahun ke-0 ya. Ditanya setelah 5 bulan ke depan. F-nya. Ya kan? Dengan bunga 6%. Gampang ya gambarnya ya, bikin dari 0 sampai 5, baru buat P-nya di sini, investasinya 5 juta dia kan, berapa dia kena dapatkan keuntungan 5 bulan ke depan. Bisa ya? Oke, P-nya 5 juta, ini yang diketahui, tinggal masukkan ke rumus. F sama dengan 5 juta, 1 tambah 6% tuh 0,06, 6 per 100 ya, jangan salah, jangan bikin pula 0,6, jadi salah semua nanti. Pangkat 5. Ini kan sejenis 1 tambah 0,06, bisa kita jumlahkan jadi 1,06, pangkat 5, hasilnya 1,3382 dikalikan, jadinya 6.691. Gampang ya? Tinggal masukkan rumus saja, bisa ya? Matematika biasa, pasti udah bisa lah kalian. Terus kalau dengan tabel bunga udah Ibu share ke kalian belum? Ada nggak Ibu share tabel bunga ke kalian? Udah kan? Sudah, Bu. Udah. Ada, Bu. Ada kan? Nah, jadi pakai rumus yang ini. F per P, I, N. Jadi ingat aja kalau dia ditanya F, dia di sini F-nya di atas. Per, ininya P-nya di bawah. Jadi dia selalu ditanya, yang ditanya per yang diketahui. Ya, jadi biar kalian nggak terbalik-balik. Ini F-nya sama dengan 5 juta. Ini kita lihat di tabel bunga. F per P 6%,5. Kita lihat 6%. Nih kan? Jangan lupa lihat dulu tabel bunganya. Tabel bunga itu dari 1% sampai 100%.
Jadi kalau 6%, lihat tabel bunga yang 6%. Ya kan ada Ibu kirim kan tabel bunganya kan? Terus dia minta apa? F per P. Ya kan rumusnya ini F per P. Nih, F per P. Soalnya sini ada P per F. Kita maunya yang F per P. Kalau kalian bikin yang per F pasti salah. Ya, F per P. N-nya tahun kelima. Udah, tinggal ditarik F per P sama tahun kelima dapatlah 1,38826. 1,38826 ini kita kalikan dengan 5 juta. Jadi kalian lihat di tabel, langsung masukkan angkanya, kalikan. Ya, gampang ya. Cuma tengok berapa aja sih faktor pengali bunganya, kalikan dengan jumlah pinjaman awal. Gampang ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi kalau misalnya tabel bunga sama rumus langsung tuh jawabannya harus sama. Di sini kan 6691. Dan di sini pun 6691 juga kan? Pasti sama. Jawaban pakai rumus langsung sama tabel bunga pasti sama. Jadi kalau misalnya ada yang salah, berarti ada salah hitung. Oke, lebih gampang pakai mana? Tabel bunga atau pakai rumus langsung? Tabel bunga. Tabel bunga ya, tinggal nengok-nengok doang, nggak pakai pangkat 5, pangkat 30 kan. Tinggal lihat aja, cuma jangan salah dilihat di sininya ya. P per F, F per P sedang terbalik-balik, jadi salah semua nanti. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini cara gambarnya ada di video ya, bisa ya? Atau Ibu bacakan aja dulu. Rekrop merencanakan pembelian suatu mesin produksi senilai 5 juta rupiah. Ini dia beli mesin produksi. Berarti awal-awal dia ini investasinya 50 juta rupiah dengan operasional rata-rata 10 juta per periode. Ini kalau dia rata-rata operasional itu dia AC. AC-nya itu annual cost. Annual cost itu 10 juta per periode. Jadi dia ini udah masuk annual. Akibat pemakaian mesin tersebut ada untungnya 20 juta rupiah per periode ini, termasuk benefit cost, benefit pokoknya ini 20 juta rupiah. Di samping itu pada periode kelima akan ada dilakukan perawatan berat overhaul. Overhaul itu OH, itu dia pabrik berhenti dan biasanya perusahaan itu mengeluarkan biaya pada tahun kelima dengan 12 juta rupiah. Setelah itu setelah digunakan, setelah akhir periode dijuallah alatnya semua dengan harga 15 juta. Ini adalah nilai sisa. Ya, nanti soal-soalnya bakalan kayak gini. Nanti masuk ke evaluasi investasi nanti seperti ini. Di video udah dijelasin kan? Udah kan? Ada videonya kan Ibu kirim, ini salah nih ya. Nanti lebih gampangnya di soal-soal selanjutnya yang lebih mudah ya. Ini kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan kan? Lanjut lagi ke cash flow. Ibu kejar tayang nih, soalnya kita banyak ketinggalan ya kan. Oke. Ini untuk nge-review soal yang tadi. Untuk pakai, ini berarti rumusnya pakai yang mana tadi? F sama dengan P buka kurung I tambah I pangkat N. Ya, masih pakai rumus itu. Coba Noval mana? Coba baca dulu Noval. Saya, Bu. Nah, coba Noval baca. Noval Hairi mendepositokan uangnya sebesar 5 juta. 5 tahun kemudian uang Noval menjadi 12.441.600. Berapa bunga di bank per tahunnya? Oke. Jadi si Noval mendepositokan uang 5 juta rupiah. Ini 5 juta ini apa? P atau F? P ya. 5 tahun ini apa? N. Oke. 12.441.600 ini apa? F. Yang ditanya? Ditanya I. Coba kalian cari. Yang bisa WA Ibu. Di 3 orang tercepat Ibu kasih nilai plus. Coba. Orang tercepat ya, Ibu tunggu. Gampang ya pakai rumusnya tadi, udah tahu ya?
F sama dengan P, itu tambah I pangkat F. Japri ya, buat nama dan NIM. Japri, nama dan NIM, buat foto jawaban kalian. Ibu mau jalannya jelas ya. Berapa menit Ibu kasih waktu? Matematika biasa nih, pangkat-pangkat kan? Akar, Ibu kasih clue-nya, akar pangkat itu, kebalikan dari pangkat diakarkan. Ya kan? Di kalkulator kan ada kan? Akar. Kalau misalnya kalian bingung, 5 tahun itu kan, berarti akar pangkat 5. Akar pangkat 5 misalkan bingung bikin di kalkulator, dibikin aja dalam bentuk pecahan, jadi 1/5. 1/5 itu berapa? 0,2. Jadi pangkatkan dia 0,2. Nanti langsung dapat hasilnya. Itu clue-nya. Gampang ya? Coba kerjakan. Kalau udah kerjakan, Ibu kan ini ada soal Ibu kasih sebelumnya kan? Kalau udah kalian kerjakan, pasti kalian udah tahu trik-triknya. Brigita di mana? Di luar belajarnya? Ini Brigita. Di pohon-pohon tuh kayaknya seru kali. Iya, Bu. Udah? Belum ada yang jawab nih. 2 menit lagi ya. Bentar. Ada yang jawab nih? Lama. Kenapa semua pada matikan video? Ini Windy ini mungkin belum install kamera, Windy ya? Ya, Windy? Oh, kenapa bisa kayak gitu, Bu? Apa? Nggak tahu. Mungkin kameranya belum diinstal. Coba lain kali. Kadang-kadang bisa, Bu. Kadang-kadang udah nggak bisa. Oh gitu. Udah lama kali nih ada yang jawab. Biasa di Ardo. Ayo. Sheila, bisa Sheila? Ade bisa? Belum. Sarvita bisa? Akar 5 dari 248832 berapa? Akar 5. Bikin aja pangkat 1/5 itu kan?
akar pangkat 5 itu kan berarti kan akar pecahan. Jadi 1/5. 1/5 tuh 0,2. Pangkat 0,2 aja buat di kalkulator bisa kan? Pakai pangkat-pangkat. Iya. Atau di Excel. Kok kamu pakai laptop. Sebentar siap. Ayo cepat sedikit lagi. Dan mau kasih tahu clue-nya gampang kan? Kalau bingung akar, bikin dalam bentuk pangkat pecahan. Bu, hasilnya Bisa. itu Kirim ke Ibu jawabannya buat nama NIM ke WA Ibu. Siapa tadi mau jawab? Dia mau jawab siapa? Kok udah hilang suaranya? Bu, saya udah dapet, Bu. Tapi kameranya ini, Bu, nggak bisa, Bu. Kirim ke WA Ibu aja foto. Oh, kamu nggak bisa kirim, nggak bisa apa? Nggak bisa kirim Nggak WA. bisa, Bu. Siapa namanya? Siapa namanya? Tresya, Bu. NIM-nya? 20.03.052. Oke. Kayak mana? Berapa jawabannya Tresya? 2% ya, Bu. Hah? Coba di chat. 2% ya, Bu. Berapa? 2%. Mana chat kita nih ya? Chat. Nggak bisa pula ya kamu apa ya? Bentar, Bu. Biar saya Bu, kalau hasilnya itu 29,76 sekian persen, Bu. Coba kirim ke saya jawabannya Ahmad Jukru. Kirim aja. Nggak apa-apa. Berapa nih kamu, Ahmad Jukru? Oh, 057 ya. Ibu mau nengok jalannya, nggak mau nengok hasilnya aja sih sebenarnya. Kalau hasil kan, kalau proses salah kan berarti kalian belum paham. Kirim aja kok ya Ibu, satu orang lagi lah. Biar kita tengok jawabannya dalam kali nanti. Habis paket kalian, Zoom. Belum ada yang kirim nih. Susah kali rupanya ya. Udah lah ya, Ibu share jawabannya ya. Jadi ada yang bisa nih. Jadi Saya pakai iPod, Bu, ngitungnya, Bu. pakai apa? Pakai apa? Saya ada nge-WA. Oh ya udah. Ini jawabannya ya. Jadi masalah kalian pasti di pangkat ini kan? 1 tambah I pangkat 5, ini dia nggak sejenis, jadi nggak boleh langsung dipangkatkan. Terus ini juga kita nggak tahu berapa. Untuk menghilangkan pangkat 5 ini, kita bikin ini akar. Akar pangkat 5 itu kan akar pangkat 5 itu kan sama dengan pangkat 1/5, ya kan? Jadi 2,4823 pangkat 0,2. Hasilnya 1,2 sama dengan 1 tambah I. I sama dengan 1,2 dikurang 1 sama dengan 0,20 sama dengan dikali 100% sama dengan 20%. Pakai apa ini Juk? Pakai apa nih? iPod. Ya Jukru. Ya gampang ya? Gampang kan? Cuman matematika biasanya aja yang diapain. Sini ada pertanyaan? Terus ini yang latihan kedua udah langsung kuis lah, nanti lama kali. Pilemina mendepositkan uangnya sebesar 4 juta menjadi 6.500.000 sekian dengan bunga 5%. Berapa lamakah Pilemina menyimpan uangnya di bank? Jadi 4 juta ini apa? 4 juta apa? Present, oke. 6 juta ini? 6 juta apa? Future, bisa ya. Bunganya 5%. Iya, I-nya 5%. Ditanya apa? N. Oke. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Ini 6 juta dibagi dulu 4 juta. Karena kan dia perkalian. Perkalian itu bisa langsung. Jadi 1,628. 1 tambah 0,05. 1,05 pangkat N. Ya kan? Karena kita nih N-nya kita mau cari.
Kebalikan dari A pangkat itu adalah logaritma. Misalnya kita mau nyari, ingat aja kayak 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita mau nyari 2 log 8 sama dengan 3 kan, gitu kan? Jadi kita logkan aja 1,05 log 1,628 sama dengan n. Kalau mencari pangkat, kalau ingat aja kaidahnya A log B sama dengan log B per log A. Log 1,628 dibagi log 1,05 sama dengan n, dapatlah dia 10 tahun. Gampang ya, cuma matematika biasa. Jadi biasanya kan kalau soal-soal itu ditanya berapa sih presentnya, berapa sih future-nya gitu kan. Ini kalau ditanya I-nya juga boleh, N-nya juga boleh ya. Yang penting kan yang ditanya cuma satu. Yang lainnya diketahui. Di sini ada pertanyaan? Bingung. Ini cuma kuis-kuis aja sih. Tapi jarang. Kalau Meet kayak gini-gini bisa nggak kalian kira-kira? Kalkulator harus ada yang log-lognya ya, kalkulatornya. Atau pakai Excel juga bisa kan? Ya nggak ada pertanyaan nggak di sini? Alah, makin pusing kalian nanti. Jadi ingat aja rumusnya, kalau manual ini P dikali 1 tambah I pangkat N, tabel bunga ini, nanti kita sering pakai tabel bunga. Mana Petrus? Coba baca Petrus. Tadi Petrus memimpin doa deh. Mana si Petrus ini? Petrus mana? Menghilang. Keluar dia, Bu. Keluar. Jaringannya katanya, Bu. Jaringannya susah ya? Nggak bagus, Bu, katanya, Bu. Oke. Udahlah Ibu aja bacakan. Jadi intinya Petrus mendepositokan uangnya ke bank sebanyak 5 juta. 5 juta ini apa? Present, Bu. Present, oke. Presentnya, Bu. I-nya 6%, oke. Ditanya uangnya setelah 3 bulan. 30 bulan. 30 bulan ini apa? Future. N. Oke, gampang ya. Tinggal ini buat dulu grafiknya 0 sampai 30. Ini kan Ibu panjang kali 30, Ibu bikin N aja nggak apa ya. Harusnya 0 sampai 30. P-nya 5 juta, panahnya ke bawah. Pada tahun ke-0, investasinya 5 juta. Jangan lupa ya, kalau investasi atau P itu dia pada tahun ke-0 dan panahnya ke bawah. Ditanya F-nya setelah 30 tahun yang akan datang. 30 bulan yang akan datang, itu F. Dengan bunga 6%. Gampang ya, bikin grafiknya ya. Jadi tinggal masukkan aja F-nya pakai rumus yang ini, jangan salah rumus. P kali 1 tambah I pangkat N. Ininya 30 bulan. Ya. Pangkat 30 dapatnya 5,734 dan hasilnya 2877. Gampang ya? Pakai kalkulator aja. Kalau pakai tabel bunga, masukkan rumusnya, jangan salah, yang ini F sama dengan P, buka kurung, F per P, I, N. F sama dengan 5 juta, yang F per P, 6%, 30 ini kita lihat di tabel bunga. Buka dulu tabel bunga yang 6%, ya kan? F per P, jangan salah, jangan P per F, tapi F per P, N-nya 30, dapatlah 5,7434. Tinggal kalikan ke, loh hilang dia, oh ini dia. Dikalikan ke 5 juta dapatnya 28717. Ya, sama ya, pasti hasilnya sama. Gampang ya? Gampang kan? Gampang, Bu. Gampang. Itu kalau kita cari future yang diketahui present. Terus Bu, kalau misalnya kita cari yang kita mau cari presentnya yang diketahui future gimana Bu? Ini sama rumusnya dari sini diturunkan. Jadi dia kalau kita cari present yang diketahui future, ini dia pangkat minus N. Itu bedanya ya. Terus nengok tabel bunganya dia di sini. Yang ditanya per diketahui. P per F, I, N. Ya. Ini jangan balik-balik. Contohnya nih, misalnya. Mana Randy? Coba baca Randy. Oh, si Petrus baru masuk lagi. Baca Randy. Jika Randy Andrawan ingin memiliki uang 5 tahun yang akan datang sejumlah Rp 10 juta rupiah, berapa uang harus disetor Randy ke bank sekarang?
bila suku bunga berlaku 22% per tahun. A. Memakai rumus langsung, B. Memakai tabel bunga. Jadi 10 juta ini apa, Randy? 10 juta ini apa? Ada yang tahu 10 juta ini apa? F ya, bisa ya. Ini 22% apa? N-nya berapa? 5 tahun. Ditanya P ya. Ya kan, ini ditanya present. Ya kan? Jadi pakai rumus ini, present yang ditanya, tinggal masukkan aja 10 juta dikali 1 tambah 22% tadi ya? Iya, Bu. 2% pangkat minus 5. Kalau pangkat minus itu sama dengan pecahan kan? Jadi 1 per 1,22 pangkat 5. Oke? Ini kita pangkatkan dulu, dapatnya 2,7 dibagi 10 juta dibagi ini hasilnya 3,699. Jadi kalau dia mau dapat uang 10 juta dengan bunga 22%, dia harus mendepositakan uang kurang lebih 3,7 juta ya. Itulah. Berarti P-nya 3,7 juta kalau mau dapat uang 10 juta dengan periode 5 tahun yang akan datang. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Pasti nggak ada kalian kan? Suruh tanya, nggak ada yang nanya. Kalau pakai rumus tabel bunga, ingat ya, yang ditanya per yang diketahui. F-nya 10 juta, P per F, I, N. 22%, 5 tahun. Lihat tabel bunga yang 22%. Oke, pakai yang P per F, N-nya 5, dapatlah 0,3699. Tinggal dikalikan aja, dapatnya 3699. Ya kan? Pasti hasilnya sama. Tunggu ya. Pasti hasilnya sama dengan rumus langsung dan pakai tabel bunga. Kalau salah berarti ada yang beda. Sebentar ya. Kita lanjut lagi ya. Ini ada contoh aliran uang untuk 7 tahun yang akan datang. Berarti N-nya 7. Bisa dilihat dari grafik ini. Oke. Jadi yang ditanya itu berapa uang presentnya. Jadi 7 tahun, F1 pada tahun ketiga 30.000, F2 pada tahun kelima 25.000, F3 tahun ke-7 50.000. Kita mau nanya P-nya berapa sih? Gitu. Oke, berarti pakai rumus yang pangkat minus ya. Minusnya pangkat yang ini. Pakai rumus yang tadi juga. Kalau pakai rumus langsung yang ini. Oke? Jadi dia mau nanya P-nya berapa. Tinggal kita masukkan aja. Tahun pertama itu 30.000. Tahun kedua 25.000. Ini kurang ya. Hilang pula dia. Tahun ketiga berapa tadi? 50.000. Kenapa tahun kedua dia minus? Karena dia panahnya ke bawah. Oke? Sebelah, Pak. Ya. Jadi tinggal kita masukkan aja 1 tambah 10% ini kan 0,01 pangkat minus 3 hasilnya ini. Tinggal dikalikan dikurang ini dikali 0,6 ini ditambah ini dikalikan, ingat ini N-nya lihat pada tahunnya ya. Ini kalau 30.000 dia tahun ketiga. Tahun yang ini tahun kelima yang 25.000 ya kan? Yang 50.000 tahun ke-7. Yang ini dia minus. Sebenarnya pertanyaan gampang ya, tinggal kali pangkatnya minus dikalikan hasilnya 32676. Oke. Kalau pakai tabel bunga kita lihat tahun ketiga tinggal yang P per F 10% tadi ya. 10% anggota tabel bunganya. P per F-nya tahun ketiga 0,07, tahun kelima 0,62, yang 7-nya 0,51, tinggal kita masukkan aja. Kita kalikan dapatnya pun segini 32,676. Pasti hasilnya sama. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak masalah? Lihat aja intinya
Kalau tahun ketiga, berarti N-nya 3. Tahun kelima, N-nya 5, ininya 7. Tahun yang ketiga F3-nya. Dapatlah P-nya. Ini kalau dia panahnya ke atas, tandanya positif. Ke bawah, dia negatif. Oke? Bisa ya? Gampang ya? Ada yang mau nanya nih? Ini latihan lagi ya, banyak kali latihannya. Coba Riko, baca Riko. Ibu kayak agak haus jadi. Mana Riko? Saya, Bu. Baca Riko. Jika Riko Andriansa ingin memiliki uang 3 tahun yang akan datang sebesar 5 juta rupiah, berapa uang yang harus disetor Riko sekarang jika bunga banknya 5%? Hitunglah secara manual dengan rumus dan tabel bunga. Oke, 5 juta ini apa? 5 juta apa? Future, Bu. Future, Bu. Bunganya I-nya 5%. N-nya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Kalau ditanya apa? P-nya ya? Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya pakai tabel yang rumus bunga bajemu, pakai cara yang kayak nilai kesetaraan itu kan, cari P-nya, pakai tabel kan ginian, ribet kan? Jadi kalau pakai rumus, tinggal kita masukkan aja minus pangkat 3, ini 5 juta. Bunganya berapa tadi? 0,05, dapatlah 4,399. Pasti sama di sini kan, 439,188. Kalau pakai tabel bunga tinggal gampang, lebih gampang lagi, tinggal tengok tabel bunga 5%, N-nya 3 tahun, P per F-nya 0,86. Dapat 4,319. Pasti sama hasilnya. Oke? Masih banyak lagi ya? Jam 11. Ada pertanyaan nggak? Gampang ya? Pakai rumusnya gampang kan? Ini kita masuk ke, udah bisa bedakan P, F, I, N, udah bisa ya? P sama F itu paling penting. Present itu ingat aja di tahun ke-0 biasanya. Kalau F itu selain tahun ke-0, bisa tahun ke-1, tahun ke-5, tahun ke-7, itu F. Kalau A, ini dia Ibu jelaskan masalah yang tadi Ibu bilang, kalau ada kredit 600.000 per bulan, selama 3 tahun itu pasti sama. Itu namanya anual. Ini turunan dari rumus anual. Jadi kan biasanya di sini kan dia F, F1, F2, F3. Jadi kalau anual itu selalu sama dia. Nilainya selalu sama, 600.000. Bisa jadi, karena kalau dia rata-rata jadi A semuanya. Oke, ini turunan rumusnya nanti kalau kalian mau tanya, boleh tanya Ibu. Kalian baca kok misalnya, ini pun cuman kayak pengantar aja dari mana datangnya. Oke, ini eliminasi, substitusi. Dan hasilnya faktor pengalinya ini. Oke, kalau pakai tabel bunga, kalau dia ditanya F-nya, yang ditanya F-nya, yang diketahui A-nya, dia F per A. Ya, ditanya per diketahui. Ini rumus pengalinya, jadi lebih ribet kan kalau dia pakai anual, I per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Di sini aja mungkin kalian banyak yang silap, ya kan? Kalau pakai tabel bunga lebih, cuma tengok tabel bunga aja. Ini contohnya di video, ada kan jawabannya kan? Kalau N-nya 5 tahun, suku bunganya 10%, dia pinjam 100 juta, berapa sih yang harus dicicilnya? Ya kan? Jadi nih, Bung Abang pinjam uang di bank sebesar 100 juta. Ya kan? Ini apa 100 jutanya? Halo? 100 juta ini apa? Terus dia dicicil. Berarti ini dia tanya apanya? Anualnya kan? Dicicil setiap tahunnya. Berarti yang ditanya A, N-nya 5 tahun, ini 10%. Di video ada kan jawabannya kan? Ada pertanyaan nggak di video? Oh, Ibu bikin jawabannya di sini ya. Ya, jadi dicicil itu setiap tahun itu ditanya A-nya berapa. Tinggal masukkan rumusnya. Jadi kan harus bedakan P, F, G, A, N, dan I. P itu apa? P itu apa? Present. Nah, bisa ya, udah paham ya? Saat ini. Di tahun ke mana? Ke 0, panahnya ke bawah. Biasanya. Oke. Future itu selain tahun ke 0. Gradien ini dia rata-rata tapi ada meningkatnya selalu konstan. Kalau anual, ada kata kunci itu rata-rata per tahun.
dia dari tahun 1 sampai tahun ke berapa gitu ya. N itu periode dan I itu bunga. Jadi biar kalian nanti jangan salah-salah, misalnya gini, misalnya ditanya F yang diketahui P. Ingat aja F-nya di atas, P-nya di bawah per P. Ditanya per diketahui. Jadi kalian nggak salah-salah. Oke, nengok di sininya pun nggak salah. Kalau dia ditanya P yang diketahui F, dia P per F. Oke, lihat tabel bunganya ya, yang ini. Kalau dia ditanya A diketahui P, dia A per P yang ini. Kalau yang diketahui A, yang ditanya P, apa jadinya? Kalau yang ditanya A per P. Yang ditanya P, yang diketahui A, jadinya apa? Yang ditanya itu P, yang diketahui A. P per A ya, pakai yang ini. Gampang ya? Ada pertanyaan nggak? Bentar ya, Ibu mau... Udah habis. Nanti kita masuk ke evaluasi investasi. Sempat nggak tuh ya? Tunggu dulu, Ibu mau kasih kalian coba tugas. Tugas ekonomi teknik. Bosan ya? Ya, anaknya ngajar langsung memang. Nampak nggak soal ini tugas? Jadi Ibu bikin kalian buat tugas ekonomi teknik, buat tabel bunga di Excel. Jadi formatnya kayak gini, Ibu kirim ke via grup, nama, NIM. Jadi kalau misalnya NIM kalian 10, ini 20 harusnya ya, nggak perlu ganti 20, berarti bunganya itu 20%, 0, kalau 20 berarti 0,2 bunganya. Kalau dia 1 NIM-nya 1%, 0,01. Jadi bunganya itu tergantung dengan NIM kalian. Buat nama, NIM, jurusan kalian, kelas, dan bunganya tergantung dengan NIM di belakang. Oke, ini tabel bunganya. Kalau F per P, P per F, ini ada rumusnya Ibu buat di bawah, nanti Ibu share. Ini rumusnya, kalian buat rumusnya di Excel. Oke, dari tahun 1 sampai tahun 20. Oke, ada pertanyaan nggak masalah tugasnya? Kirim ke email Ibu, paling lama hari minggu depan aja lagi. Minggu depan kita ada meet ya? Iya, pas meet aja. Jadi nanti kalian pas meet udah ada tabel bunga kalian sendiri di Excel. Lebih enak di Excel kan, tinggal ganti berapa bunganya, tinggal udah keluar dia. Atau menengok buku terserah kalian. Bisa nggak? Belum Ibu ganti. Ada pertanyaan nggak masalah buat tabel bunga ini? Bu. Dan hasilnya harus sama yang kalian buat di Excel dengan tabel bunga yang Bu kirim. Karena ada yang Bu kirim kan? Harus sama ya. Jadi tergantung NIM kalian. Ada pertanyaan? Nanti Ibu kirim ke grup, paling lama nih hari apa? Hari Senin. Senin depan jam 10 paling lama Ibu terima. Oke? Ada pertanyaan? Kita jumpa nanti hari Kamis lagi. Nanti Ibu kabari via Zoom atau enggak. Kita belajar evaluasi investasi. Oke? Sehat semua. Jaga kesehatan. Semoga kita jumpa di minggu depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live ya? Makasih, Bu. Iya, Bu. Ya, sama-sama.